Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk yang sakit atau apa ya, lagi isoman ya, boleh tidak mengaktifkan videonya ya. Mbak Ismi, assalamualaikum Mbak Ismi, gimana kabarnya? Salam kurang baik, Bu. Oh ya, nggak ada gejala kan ya? Atau ada? Ada Oh ada. Ini isolasi di mana? Di apa? di rumah. Oh di rumah. Aslinya mana? Karawang. Karawang tuh mana? Jakarta. Enggak. Mana sih? Yang dekat, iya dekat sekarang dekat Jakarta, Bu. Oh iya. Keluarga gimana Mbak? Kenapa, Bu? Keluarga gimana? Sehat sih, Oh cuma sehat. ada kakak yang kena. Kakak juga yang reaktif. Iya. Oh iya Iya. iya. Oke. Kamu udah isolasi berapa hari? Baru ada ininya semalam sih, Bu. Oh semalam. Oh iya. Belum di swab apa gimana? Belum. Jadi Oh belum. ini dulu nunggu. Oh, iya. Oke. Iya. Heeh. 3 Maaf ya, harian. Heeh. Ya, oke. Untuk imunnya ya Mbak, bikin sendiri kan bisa ya, jahe, kunyit, serai gitu-gitu. Tapi emang rajin rajin minum juga. Iya, Bu. Ya, sehat selalu ya Ismi. Untuk teman-teman Iya, yang Bu, lain makasih. juga sehat selalu ya, benar-benar lagi tinggi-tingginya. Putri kan dari dulu di Purwokerto ya, ini lagi di Banyumas, daerah Kemeranjen. Maksudnya zaman dulu pas yang bapaknya Putri COVID itu tuh di daerah Kemeranjen sama sekali nggak ada COVID ya, jadi pada nggak percaya. Terus ini baru pada cerita misalnya, oh ada Ibu A COVID terus meninggal, kayak gitu-gitu loh, yang dulu nggak ngomongin COVID sekarang di Banyumas pun ngomongin itu ya. Jadi memang lagi tinggi-tingginya. Yang kasihan emang yang sudah sepuh ya, yang akhirnya bisa meninggal. Makanya yang muda-muda ini jangan sampai menularkan virusnya ke yang sudah sepuh atau yang sudah lansia gitu ya. Oke, hari ini presentasi tentang intinya ada 2 materi. Yang materi pertama adalah perencanaan, materi kedua adalah pengorganisasian. Kebetulan Putri pakai Zoom pribadi ya, maksimal 40 menit. Jadi mungkin nanti hanya 4 kelompok saja atau mungkin 3 ya. Nah ini Putri download dari Skalsa nggak bisa, jadi langsung aja ya, dari kalian saya jadikan host. Kan yang tentang perencanaan kelompok 1, 3, 5 ya. Yang kelompok 3 siapa ya? Kelompok 3 saya jadikan host, PPT-nya dia siapa, saya jadikan host. Saya nggak bisa download tugas soalnya. Halo, kelompok 3. Halo? Kelompok 3 nggak Bu, ada? kelompok 3 nggak ada yang pakai laptop, Bu. Oh, kayak gitu. Ya udah kelompok 1, 3, 5 yang pakai laptop siapa? Sinyalnya di Banyumas madan-madan jadi Skalsa saya nggak bisa akses. Saya kelompok 4 pakai laptop, Bu. Oh, oke. Kelompok 4 kan berarti pengorganisasian ya? Ya. Yang perencanaan dulu, tentang perencanaan. 1, 3, 5. Atau kirim via WA deh ke saya. Sambil nunggu itu mungkin yang pakai laptop dulu ya. Kita ke materi pengorganisasian dulu. Mas siapa tadi? Saya jadikan host. Yang tadi pakai laptop, kelompok 4. Saya, Bu. Oh iya, Febri Raihan ya. Saya jadikan host ya, Mas. Bentar, Bu. Ya. Ya, sudah saya jadikan host ya.
Yang kelompok 1, 3, 5 boleh perwakilan kirim PPT ke saya. Ke via WA ya. Muncul belum ya PPT-nya? Sudah Febri. Sudah. Ya. Langsung dimulai ya teman-teman. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang manajemen dan kepemimpinan konsep pengorganisasian di Kamar Bedah, yang disusun oleh Eni Patatunisa, saya sendiri Febrian Alfawaz, 3 Pikir Triadi, dan keempat Firdan Nubrahani. Langsung saja materi. Yang pertama ada tinjauan teori. Kamar operasi adalah suatu ruangan yang terdapat pada penyedia fasilitas kesehatan di mana prosedur bedah yang menggunakan pembiusan dilakukan. Definisi lain dari kamar operasi adalah suatu unit khusus yang digunakan untuk melakukan tindakan pembedahan, baik efektif maupun akut, yang membutuhkan keadaan steril. Ini diambil dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1993. Kamar operasi terdapat 3 pembagian area. Pertama adalah area non-steril yang terdiri dari ruangan administrasi, ruangan penerimaan pasien, ruang konferensi, area persiapan pasien, ruang istirahat dokter, dan ruang ganti pakaian. Area yang kedua adalah area semi-steril yang terdiri dari ruang pemulihan atau recovery room, ruang penyimpanan alat dan material operasi steril, ruang penyimpanan obat-obatan, ruang penampung alat dan instrumen kotor, ruang penampungan linen kotor, ruang penampungan limbah atau sampah operasi, ruang resusitasi bayi, dan ruang untuk tindakan radiologi sederhana. Area yang ketiga adalah area steril yang terdiri dari ruang tindakan operasi, ruang cuci tangan atau scrub area, dan ruang induksi. Yang pertama ada kepala instalasi bedah sentral. Seorang pejabat fungsional yang cukup berpengalaman dan mempunyai kemampuan manajemen, yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur serta mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang guna mendukung pelayanan pasien baik terapi maupun pelaksanaan tindakan diagnostik melalui tindakan operasi atau pembedahan atau tindakan invasif lain yang dilakukan di instalasi bedah sentral. Yang kedua ada tujuan unit ruang operasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan semua pasien operasi. Yang kedua, terselenggarakannya proses asuhan keperawatan yang optimal. Yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan ruang operasi. B. Prinsip pengorganisasian. Yang pertama ada prinsip spesialisasi kerja atau work specialization. Prinsip ini sering disebut juga prinsip pembagian kerja atau division of work. Ada juga yang menyebutnya division of labor. Yang dimaksud dengan spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks
menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya, sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut. Yang kedua, ada prinsip otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Pengklarifikasian hubungan wewenang, authority, dan tanggung jawab atau responsibility dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, ada prinsip rantai komando. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai command atau chain of command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang atau delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seseorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuan untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kelima, ada prinsip rentang kendali atau span of control. Rentang kendali atau sering disebut juga dengan rentang manajemen adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam suatu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain yang dinamika kelompok pada organisasi bersangkutan. C. Struktur pengorganisasian. Ini adalah contoh struktur organisasi rumah sakit. Kita bisa lihat di sini. Yang kedua, ada struktur organisasi unit kerja. Berdasarkan slide sebelumnya, di sini ada uraian jabatan. Yang pertama ada kepala ruang, atau kita sering kenal dengan KARU, yaitu seorang tenaga keperawatan yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan di kamar operasi. Yang kedua ada penanggung jawab shift, yaitu seorang perawat profesional yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menggantikan tugas-tugas keperawatan pada waktu kepala unit tidak di tempat. Selanjutnya ada perawat pelaksana unit kamar bedah. Itu seseorang perawat profesional yang diberi wewenang dan ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan keperawatan di unit kamar bedah. Selanjutnya ada penata anestesi, yaitu seorang tenaga perawatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam membantu terselenggaranya pelaksanaan tindakan pembiusan di kamar operasi. Selanjutnya ada helper, yaitu seorang staf dalam bidang keperawatan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, administrasi, transportasi, dan membantu tugas-tugas perawat di ruang operasi. Ini ada tata hubungan kerja. Ini ada keterangannya. Berdasarkan slide sebelumnya, yang pertama ada kabit keperawatan, yaitu hubungan kerja kamar operasi dengan kabit keperawatan lebih banyak dalam hal fungsional, ketenagaan kerja, dan laporan. Selanjutnya ada komite keperawatan, yaitu hubungan kerja kamar operasi dengan komite keperawatan lebih dititik beratkan pada hubungan struktural di bidang kewenangan klinis dan kredensial. Yang ketiga ada unit gawat darurat atau UGD, hubungan kerja kamar operasi dengan UGD
berhubungan dengan pasien yang akan melakukan tindakan pemindahan emergensi. Yang keempat ada Intensive Care Unit atau ICU. Hubungan kerja kamar operasi dengan ICU, yaitu hubungannya adalah dengan kondisi pasien yang memerlukan perawatan khusus dan observasi ketat sebelum operasi atau sesudah operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Eni. Saudara Eni, saya persilahkan. Yang selanjutnya Alkes, hubungan kerja kamar operasi dengan bagian Alkes berhubungan dengan pengadaan barang untuk ruang OK, kalibrasi, dan juga perawat atau maintenance alat OK. Yang selanjutnya VK, yaitu hubungan kerja kamar operasi dengan VK berhubungan dengan kegiatan operasi oksigen. Yang selanjutnya farmasi. Hubungan kerja kamar operasi dengan bagian farmasi berhubungan dengan pengadaan obat-obat pembedahan. Yang selanjutnya unit rawat jalan, yaitu hubungan kerja kamar operasi dengan unit rawat jalan berhubungan dengan pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan tanpa memerlukan persiapan sebelum operasi. Next. Itu bekerja operasi dan merawat berhubungan dengan pasien seperti perawatan lanjutan, yaitu bekerja operasi dengan logistik dan pengadaan barang. Yang kelima, ketenagaan dan kualifikasi personil. Maaf, ini suaranya nggak jelas ya, patah-patah ya. Benar. Mungkin bisa dibantu sama Firda. Iya, bentar. Dilanjut ya. Ini. 5 pola ketenagaan dan kualifikasi personil. Dalam pelayanan ruang operasi perlu tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten, cekatan, dan mempunyai kemampuan dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien. Atas dasar tersebut, maka perlu kiranya menyediakan, mempersiapkan, dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Untuk menunjang pelayanan di ruang operasi, maka perlu dibutuhkan tenaga perawat yang mempunyai pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai. Ini ada pola ketenagaan, jabatan. Ada jabatan, karu, perawat, PJ, perawat pelaksana, dan perawat anestesi. Lanjut. 6. Kegiatan orientasi. Kegiatan orientasi di ruang operasi wajib diberikan kepada semua tenaga perawat yang akan dan baru mau bekerja di ruang operasi agar mengenal dan mengetahui tentang ruang operasi, baik aturan-aturan dan tata cara kerja di ruang operasi. Kegiatan di ruang operasi tentu dibagi dalam 4 bagian dalam garis besar, yaitu mengenal, mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua rangkaian kegiatan yang ada di ruang operasi sesuai standar prosedur operasional yang ada di ruang operasi. Budaya organisasi. Pada dasarnya, pengertian dari budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi
dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Itu artinya hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, keefektifan organisasi. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Dalam penelitian ini, perspektif efektivitas organisasi yang digunakan adalah perspektif tujuan, di mana tolak ukur digunakan adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisir visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Selanjutnya, integrasi peran kepemimpinan dan fungsi manajemen. Orang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat, jadi dapat dipahami bahwa integritas seseorang pemimpin adalah sikap atau sifat serta nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, guna untuk membangun kepercayaan antar individu dalam organisasi. Di dalam integritas terkandung makna konsistensi antara tindakan dan nilai sehingga integritas dari setiap pemimpin menjadi hal yang mutlak sebagai landasan yang profesional dalam melaksanakan tugas organisasi dan melayani masyarakat. Kesimpulan, hakikat pengorganisasian, organisasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Mas Febri, saya tolong dijadikan host lagi. Febri tahu nggak PPT satu tampilan berapa baris maksimal? 8, Bu. Berapa? 8. 8 ya. Tapi PPT kelompokmu belum ya. Ingat-ingat ya untuk tugas selanjutnya ya. Bukan di manajemen dan kepemimpinan, tapi di mata kuliah yang lainnya di semester selanjutnya. Oke, saya tolong dijadikan host, Mas. Itu tadi tentang peorganisasian, selanjutnya tentang perencanaan. Udah? Ya, terima kasih Febri. Saya share screen kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3. Dava hadir ya? Hadir, Bu, hadir. Ya, Dias Permatasari ada? Hadir, Bu. Oh, oke. Dimas Priyo? Hadir, Bu. Oh iya, tumben hadir Dimas. Biasanya udah tahu teka, ya nggak sih? Lagi kerja, Bu, di Sambi. Nah, oke. Eka Septia? Hadir, Bu. Ya, oke. Ini lagi kerja bisa presentasi apa enggak, Dimas? Apa pembagian ini kelompok 3? Ya, monggo ding. Siapa yang mau presentasi? Mau kelamaan. Silakan. Ayo silakan kelompok 3. Waktunya udah mau habis, ayo. Iya, Terserah Bu. mau siapa? Nggih, yuk. Iya, ya. Pengertian manajemen.
Manajemen adalah proses pengaturan berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui fungsi-fungsi tertentu, atau disebut juga proses pengorganisasian aktivitas kerja beberapa orang sehingga kerja bisa terselesaikan secara efektif dan efisien. Manajemen sering diartikan sama dengan administrasi dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen merupakan pokok atau inti administrasi dan proses kolektivitas manusia sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen. Beberapa manajemen yang ada di dalam rumah sakit adalah 1. Manajemen administrasi, 2. Manajemen pelayanan, 3. Manajemen kamar operasi, yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Yang kita bahas adalah di manajemen kamar bedah. Yang pertama, pengertian. Manajemen kamar bedah atau kamar operasi adalah pengkoordinasian aktivitas kerja beberapa orang atau merupakan bagian integral yang penting dari pelayanan suatu rumah sakit berbentuk suatu unit yang terorganisir dan sangat terintegrasi. Yang kedua, ada kamar operasi. Yang pertama, area bebas terbatas. Pada area ini, petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi. Yang kedua, Sinyalnya hilang atau sinyal saya ya? hilang Bu, punya saya Bu, maaf Bu. Oh, Bentar, Bu. bentar. Yang tentang perencanaan mana? Saya lihat dulu ya slide-nya ya. Oh, nggak sesuai ini ya subtemanya di RPP ya tentang perencanaan kelompok 3. Kalau di perencanaan itu kan nantinya ada pengertian perencanaan, prinsip-prinsip perencanaan, terus hambatan dalam perencanaan, terus di perencanaan tuh langkah-langkahnya apa aja sih? Oh, ada penyusunan visi misi gitu-gitu. Harusnya sih. Kalau sesuai yang di RPP. Jadi gimana Bu? Tetap dilanjut atau diganti kelompok lain? Ganti kelompok lain ya. Soalnya nggak sesuai sih. Bentar, saya ini dulu, download dulu. Iya Bu, baik. Nanti kalau waktunya habis kita masuk ke link yang sama ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 5. Saya lihat, oh ya ini kelompok 5, oh kilas ya saya lihat. Ya, ini udah benar. Silakan kelompok 5. Halo kelompok 5, silakan. Halo kelompok 5, ada nggak? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen perencanaan di kamar bedah dan manajemen perencanaan aspek anestesi di kamar bedah.
Definisi POAC. POAC adalah dasar manajemen untuk organisasi manajerial. Terdapat beberapa konsep proses manajemen, misalnya saja PDCE, Plan, DO, Check, Evaluate, dan PDCA, Plan, Do, Check, Action. Namun, konsep POAC lebih banyak digunakan dan diterapkan karena lebih sesuai untuk setiap tingkat manajemen. Hierarki perencanaan. Hierarki perencanaan adalah sebuah gabungan antara nilai karakter yang berdasarkan pada karakteristik dari sebuah struktur informasi. Di dalam sebuah rencana diperlukan adanya butir-butir penting yang mengacu kepada sebuah program yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh suatu lembaga, instansi, atau perseorang di dalam menjalankan sebuah proyek. Yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan susunan dari sebuah rencana yang mengacu kepada proyek macam apa yang akan dijalankan atau dilakukan. Manfaat POAC. Fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. POAC merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial, di mana keempat fungsi tersebut tidak berjalan linear dalam manajemen modern, tetapi berjalan spiral. Hal ini yang memberikan kemungkinan organisasi akan bergerak terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Selanjutnya akan disampaikan oleh Giana. Bagian-bagian penting dalam perencanaan keperawatan. Yang pertama ada spesifik. Perencanaan harus jelas mengenai maksud serta ruang lingkupnya. Yang kedua ada measurable. Program kerja organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga ada achievable. Perencanaan harus bisa dicapai bukan sekedar angan-angan saja. Yang keempat ada realistis, harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Yang kelima ada time, harus memiliki batas waktu yang jelas, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Langkah-langkah menyusun perencanaan keperawatan. Yang pertama ada menganalisis situasi serta identifikasi masalah. Yang kedua, dalam membuat sebuah planning, kita harus melakukan analisa dan identifikasi terlebih dahulu terhadap situasi dalam organisasi serta tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Yang keempat, setelah kita menganalisa dan mengidentifikasi, maka perlu dilakukan penentuan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan agar kebutuhan organisasi yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan organisasi. Yang kelima, menentukan tujuan program. Yang keenam, supaya pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi mengarah pada tujuan, maka dibutuhkan penentuan tujuan agar nantinya pelaksanaan program dapat diukur pencapaiannya. Yang ketujuh, menyusun rencana kerja operasional. Yang kedelapan, organizing, perorganisasian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gania. Mengatasi hambatan dalam perencanaan. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang lebih rendah hendaknya dijaga, karena merupakan proses yang dinamis. Perbaikan dan revisi perlu dilakukan melalui interval waktu yang pendek. Perencanaan strategis dalam organisasi. Perencanaan